Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Amanda Kurnia dengan NIM 19017091. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 45. Angkatan 45. Yang pertama akan saya jelaskan bagian sejarah. Sastra angkatan 45 dimulai pada tahun 1942 pada tanggal 9 Maret tahun 1942, yaitu pada saat mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak tahun itu terjadilah perubahan besar-besaran. Revolusi kebudayaan dimulai tahun itu. Pada mulanya angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Khairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini nama Angkatan 45. Dibicarakan melalui organisasi yang agak resmi sifatnya republik dan mengadakan kongres pertama diantaranya ialah Kongres Kebudayaan Magelang. Materi kedua yaitu karakteristik. Karakteristik karya sastra angkatan 45 terdiri dari 7 karakteristik. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Yang ketiga, seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Yang keempat, ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme, universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, tidak terikat oleh konveksi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan humanisme atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dan dengan keroncongnya berlapar. Materi yang ketiga yaitu pelopor dan pengarang angkatan 45. Yang pertama, Khairil Anwar. Khairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922, meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Ia dijuluki sebagai si binatang jalang. Diambil dari karyanya yang berjudul Aku. Adalah penyair terkemuka di Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani, dan ia dinobatkan oleh H.B. Johnson sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar lahir dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia dengan ibunya pada tahun 1940, di mana ia mulai menggeluti dunia sastra. Selanjutnya yang kedua, Asrul Sani, lahir di Riau, Sumatera Barat 10 Juni 1926, meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari Pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, Abdullah Idrus, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 21 September 1921, meninggal di Padang, Sumatera Barat tanggal 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia menikah dengan Ratna Sari pada tahun 1946. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 4 putra dan 2 putri. Yang keempat, Acidiat Kartami Harja, lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911. Ia meninggal di Canberra, Australia pada tanggal 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun. Yang lebih dikenal dengan nama pena singkatnya Acidiat Kartami Harja, adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Yang kelima adalah Trisno Soemardjo, lahir pada tahun 1916, meninggal pada tanggal 21 April 1969. Ia adalah seorang penerjemah bahasa Indonesia yang antara lain menerjemahkan A Midsummer Night Dreams karya Shakespeare. Utui Tatang Sontani, lahir di Cianjur 1 Mei 1920, meninggal di Moskow 17 September 1979 pada umur 59 tahun.
Dia adalah seorang sastrawan angkatan 45 terkemuka. Putwi diutus oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1958 sebagai salah seorang wakil Indonesia dalam konferensi pengarang Asia Afrika di Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 1 Oktober 1965. Suman Hasibuan. Ia lahir pada tahun 1904, 8 Mei 1999. Lahir 1904, Bengkalis Riau, meninggal 8 Mei 1999, Pekanbaru Riau. Yang lebih dikenal dengan nama penanya Suman HS, adalah seorang pengarang Indonesia yang diakui karena menoveli penulisan cerita pendek dan fiksi detektif dalam sastra negara tersebut. Lahir di Bengkalis Riau, Hindia Belanda, dari keluarga petani. Suman belajar untuk menjadi guru dan di bawah bimbingan pengarang Muhammad Kasim, seorang penulis. Berikut adalah karya sastra pada angkatan 45. Yang pertama, Hairyan Anwar menghasilkan karya sastra berjudul Kerikil Tajam pada tahun 1949, Deru Campur Debu pada tahun 1949. Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Hairyan Anwar menghasilkan karya sastra Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Yang keempat, Idrus menghasilkan novel dari Ave Maria ke Jalan Lain Roma pada tahun 1948. Akhidiat Kami Harja menghasilkan karya Ateis pada tahun 1949. Trisno Sumarjo menghasilkan karya Kata Hati dan Perbuatan pada tahun 1952. Suman HS menghasilkan karya Kasih Tak Terlarai tahun 1961. Anak Perawan pada tahun 1997 dan Percobaan Setia pada tahun 1940. Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap dari beberapa sastrawan Indonesia yang di kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45. Di antara para sastrawan ini, yang paling menonjol adalah Asrul Sani dan Rifai Apin. Surat ini diterbitkan oleh majalah Siasat pada tanggal 22 Oktober 1950. Surat Kepercayaan Gelanggang berbunyi sebagai berikut. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pergantian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kami tidak akan melap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya penyelesaian ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penetapan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas, menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Perbedaan Angkatan 45 dengan Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru. Sedangkan puisi pada Angkatan 45, puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persejakan. Yang kedua, Angkatan 45 memiliki ciri gaya atau aliran yang banyak dianut oleh aliran ekspresionisme dan realisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realita pengarang. Yang ketiga, pada gaya penulisan, Angkatan Pujangga Baru memiliki ciri atau kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Sedangkan pada puisi Angkatan 45 memiliki ciri atau diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas art. Yang keempat, puisi Angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan.
Sedangkan puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa, metafora, dan simbolik, banyak dipergunakan kata-kata, frase, dan kalimat bermakna ganda, menyebabkan tafsiran ganda bagi pembaca. Yang kelima, puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya diafan dan polos, sangat jelas, dan lama-lamanya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, gaya pernyataan pikiran berkembang, dan hal ini kelak berkembang menjadi sloganis. 6. Ciri yang terakhir dari puisi Pujangga Baru adalah rima atau persajakan, dijadikan sarana kepuitisan. Sedangkan dalam puisi angkatan 45 banyak menggunakan majas dengan gaya ironi dan sinisme. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini yang membahas tentang angkatan 45. Kalau ada kata saya yang salah dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.